Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema baru seminggu pisah. Mantan pamer foto bersama pacar barunya di media sosial. Jangan sedih, itu cuma settingan. Ini tandanya. Ya. Jadi zaman sekarang ini kan zaman serba settingan ya. Di berbagai channel YouTube tuh banyak tuh acara ngeprank ya. Tentu ngeprank harus disetting dengan bagus ya agar ngepranknya berhasil, kan begitu ya. Muncul di hadapan cewek cantik, main gitar, suaranya jelek, diketawain sama tuh cewek. Nggak taunya begitu selanjutnya ternyata dia bernyanyi dengan sangat indah. Dan si itu cewek jadi terpesona, jatuh cinta. Nah, itu lagi ngeprank, itu lagi musim banget zaman sekarang. Dan salah satu tayangan di YouTube yang sangat digemari dan banyak penontonnya ya. Pacaran juga begitu zaman sekarang. Banyak ya yang pacar ternyata settingan. Pacaran nih dengan artis misal begitu kan, disetting untuk menaikkan popularitas yang belum terkenal. Begitu sudah naik, mereka berpisah. Nah, jadi ini memang zaman yang serba settingan. Dan settingan itu adalah tontonan yang menarik dan disukai oleh banyak orang di zaman sekarang. Nah, jadi ketika mantan berpisah dengan Anda dalam waktu yang sangat dekat, sudah pamer foto dengan pacar barunya, maka ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah pacar settingan, sehingga jangan dimasukkan ke hati sampai membuat Anda ngedrop ya, tidak semangat sekolah, tidak semangat kuliah, tidak semangat bekerja dan seterusnya, sampai makan tidak ada nafsu makan, tidak bisa tidur karena sedih, kepikiran terus. Yang rugi diri kita sendiri ya. Nah, satu hal ya sebelum kita bahas tandanya, justru ketika mantan pamer ya foto dengan pacar settingannya tadi, yang harus Anda ketahui ya, ketika perpisahan itu memang awalnya dimulai dengan kesungguhan hati, memang pengen pisah, mungkin karena tekanan dan seterusnya. Itu biasanya umumnya yang dilakukan oleh mayoritas orang di zaman sekarang adalah memblokir akun media sosial. Nah, kalau dia tidak blokir akun media sosial kita ya, akun WhatsApp tidak dia blokir, tahu-tahu seminggu dia pasang status dengan pacar barunya, itu kan memang tujuannya agar kita melihat pacar barunya tadi. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk nyombongin kita ya, agar kita sedih ya, agar kita stres, agar kita frustasi, agar kita menjadi tidak semangat dan seterusnya. Itu harus dipahami ya.
Jadi ketika orang berpisah, itu umumnya yang dilakukan zaman sekarang adalah memblokir media-media sosial. Tetapi ketika dia memang membiarkan media sosialnya agar kita tetap bisa melihat apa yang dia kerjakan hari ini bersama siapa dia saat ini, itu memang tujuannya untuk membuat kita down, ya, membuat kita menjadi stres, menjadi sedih, dan seterusnya. Nah, baik, tandanya apa sekarang? Nah, sebelum kita bahas tandanya, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dengan subscribe, apapun yang bisa Anda pelajari dari video-video di channel kesayangan kita ini langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda dan bisa langsung Anda amalkan kapan saja. Dan dengan subscribe, Anda juga akan selalu mendapatkan pemberitahuan kapan kita curhat live streaming, ya. Jadi jadwal kita sekarang bisa saja berubah besok, ya, tergantung keadaan lah. Sekarang kita live streaming insya Allah setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam, ya, insya Allah, kurang lebih jam 8 malam. Nah, tandanya kalau itu settingan, yang pertama, ya, sangat cepat. Jadi cinta itu, orang untuk jatuh cinta itu semuanya butuh waktu. Memang ada cinta pada pandangan pertama, tapi tidak sampai jadian juga, ya. Sampai pada tingkat bersimpati dan kagum, iya. Karena apa? Apalagi orang yang pernah gagal dan pernah berpisah, umumnya dia amat sangat hati-hati dalam memilih pasangan barunya agar jangan sampai gagal lagi. Karena dia tahu persis ketika gagal itu rasanya tidak enak, rasanya sakit, ya. Nah, maka ketika orang ketemu nih, wah cantik sekali, ya, bodinya bagus, ya, putih menawan, hidungnya mancung, dan seterusnya. Orang bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Pandangan pertama nilainya 100 sudah, sempurna. Fisiknya, performanya. Tetapi begitu mulai kenalan, ngobrol, jalan bareng, sharing cerita, ternyata di situ terlihat karakter aslinya. Ternyata dia pemarah, ya. Ternyata dia egois. Ternyata dia tidak perhatian. Ternyata dia begini, begitu, dan seterusnya. Jadi nilai yang awalnya 100 itu, karena sifatnya, karena akhlaknya, ya, karena kebiasaannya, karena cara dia berbicara, bertutur, dan seterusnya, nilai yang sudah 100 itu bisa jadi turun, jadi 30. Akhirnya orang mikir-mikir, cantik tapi egois, tidak kuat. Cantik tapi pemarah, tidak sanggup. Cantik tapi boros, bisa tidak makan. Ya, nah, jadi ketika mantan, durasi waktunya itu sangat singkat di dalam menentukan pasangan baru, maka besar kemungkinan itu hanya settingan, ya. Yang kedua, tampilannya tidak alami, ya. Alami layaknya orang yang saling mencintai, tetapi murni konsumsi media sosial, ya.
Kalau orang alami jalan bareng, kucel begitu, foto, posting. Tapi ini pakai di make up, didandani, selalu memakai baju yang serasi. Pokoknya diaturlah untuk kebutuhan agar bagus di foto, cakep, dipasang di Instagram. Ya, jadi semuanya diatur sedemikian sempurnanya. Tetapi ketika kelihatan foto-fotonya sedemikian sempurnanya, maka disitulah kelihatan settingannya. Ya. Nah, yang ketiga, kalau memang itu cinta yang sesungguhnya, apalagi dia baru berpisah, ya, justru yang dia lakukan adalah menyembunyikan dulu, agar jangan sampai kita berpikir bahwa dia sudah double tuh, sudah selingkuh sejak masih bersama Anda. Maka biasanya dia sembunyikan dulu, walaupun mungkin di belakang dia sudah punya pasangan baru. Tapi ketika memang dia tampilkan, itu menunjukkan bahwa tujuannya bukan untuk bersama, tujuannya memang untuk manas-manasi kita agar kita sedih tadi. Nah, yang keempat, yang pasti waktu akan menjawabnya. Ternyata 2 bulan sudah tidak dengan yang tadi lagi, atau sudah jalan sendiri lagi. Nah, itu akan ketahuan bahwa betul-betul settingan tadi. Ya, nah, tetapi bahwa ketika Anda terpaksa berpisah dengan pacar Anda, ada satu hikmah kebaikan yang harus Anda ambil, ya, bahwa ketika berpisah dengan pacar, itu sebenarnya cara dari Allah untuk menyelamatkan Anda dari Anda melakukan perbuatan dosa yang banyak dengan pacar. Ya, karena pacaran zaman sekarang ya begitulah. Nonton di bioskop yang gelap, ya, jalan berdua boncengan, kemudian ngobrol di tempat yang sepi dan seterusnya. Isinya hanya dari dosa, dosa ke dosa. Padahal ya, ketika orang berdua-dua saja, maka besar kemungkinan mereka justru akan takrab zina. Maka di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-32, ya, semuanya kita diingatkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Jadi kalau memang mantan mau fokus pacaran lagi, ya biarkan saja. Anda sekarang fokus kepada sekolah, fokus kepada kuliah, fokus kepada bekerja. Ya. Karena pada akhirnya dia pacaran terus bosan juga tuh. Usia sudah memadai untuk menikah, orang tua sudah minta untuk menikah dan masih pacaran terus, akhirnya bosan sendiri. Dan pada akhirnya ketika Anda meminangnya, melamarnya untuk menikah, ya, Anda akan memenangkan dia selamanya. Pacaran itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan. Karena itu, ketika sekarang berpisah dari pacar, justru harus bersyukur. Ya, kita bisa fokus kepada kerja, kuliah, kepada sekolah, kepada ibadah. Ketika usia sudah memadai, memang kita sudah siap, punya pekerjaan, tidak usah pacaran. Segera lamar dan menikah. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.